Timut, Anmut. Oke. Assalamualaikum. Selamat datang Kak Kakak. Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Ya. Selamat datang Kak Yuli. Ya, ahlan Kak Win dan teman-teman Sako Pramuka SIP Jawa Timur dan juga Kak Fikri. Ya. Kok di unmute lagi sebentar. Sama-sama Kak Yuli. Gimana sehat? Ya, Alhamdulillah. Tetap semangat Kak. Semangat. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini kakak semua, silaturahim merupakan suatu kegiatan yang memang harus dilakukan. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Dan alhamdulillah dengan adanya virus ya, saat ini kegiatan yang kita lakukan malah banyak di rumah. Sehingga salah satunya adalah kegiatan halal bihalal yang kita lakukan saat ini. Pada kesempatan siang kali ini kami dari PIN Sakoda Jawa Timur mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Begitu juga pada kesempatan yang baik ini kami berharap dengan adanya kegiatan ini kita ingin membangun kesiapan pembina pramuka SIT di era new normal yang sedang kita hadapi bersama. Untuk acara berikutnya yaitu saya persilahkan untuk Kak Yuli untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Nggak dibuka dulu Kak Win. Oh iya, mohon maaf. Oke. Sebagai urutan, saya nggak ngeliat jadwal rundownnya. Kak Imam monitor sebentar. Kak Imam Mustangin. Itu, dah. Ya. Silakan Kak Imam. Ya. Kak Imam untuk tilawahnya. Kak Yuli. Sudah mulai Kak Win? Sudah, monggo Kak. Tilawahnya. Ya, monggo. Siap. Tilawah. Baik, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu putus ya suaranya Kak Imam. Imamnya kayaknya lost. Ya, pergi. Grup. Terputus dengan sendirinya. Oke. Monggo mungkin bisa digantikan volunteer. Kak Sugeng. Ya. Monitor. Sebentar, saya cari anunya Kak Sugeng. Sudah Kak? Monitor Kak? Sudah, silakan. Ya, monggo Kak Sugeng, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لمفيد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Sugeng. Semoga Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua. Berikutnya monggo sambutan dari sepatah dua patah kata dari Kamabisakoda Jawa Timur yang bersamaan Kak Yuli. Persilahkan Kak Yuli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengar ya suaranya ya, Kak Win? Dengar, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kak Ahmad Fikri selaku Pinsakonas ya, Ketua Pinsakonas Pramuka SIT Indonesia. Ahlan wa sahlan di keluarga besar Pinsakoda Jawa Timur, Kak Fikri, pada kesempatan siang hari ini. Semoga Kak Fikri dan keluarga beserta kakak pembina semuanya selalu dalam lindungannya Allah SWT. Amin. Serta para pengurus Pinsakoda Jawa Timur, Kak Winarko, Kak Anita, dan kakak yang lain, serta seluruh pengurus dan kakak pembina yang ada di sekolah ya, di gugus ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kita dalam menghadapi masa krisis wabah COVID-19 sampai nantinya wabah ini diambil kembali oleh Allah untuk kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Kakak semua yang dirahmati oleh Allah SWT, terima kasih sebelumnya pada para pengurus yang memberi kesempatan kepada kami untuk sedikit memberikan sambutan pada kesempatan siang hari ini.
Yang pertama, sebenarnya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, karena ini masih di bulan Syawal, kami sampaikan doa taqabbalallahu minna wa minkum, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan di tahun depan dengan keadaan yang lebih baik lagi, insya Allah. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kami ingin menyampaikan makna halal bihalal bagi Sekolah Islam Terpadu, wabil khusus bagi kita para pembina pramuka SIT di Jawa Timur. Sebagaimana yang dipesankan oleh pembina Dr. Mukhtasar dalam kesempatan halal bihalal kemarin, beliau memaknai halal bihalal ini setidaknya ada 2 hal. Bahwa halal bihalal itu adalah pertemuan antara nilai-nilai keumatan yang di dalamnya merepresentasikan dari nilai-nilai keislaman bertemu dengan nilai-nilai kebangsaan. Nah, oleh karena itu, kita yang menjadi bagian dari bangsa dan negara ini, dan kita adalah juga kaum muslimin, maka harus menjadikan halal bihalal ini adalah sarana bagi kita untuk memperkuat rasa keumatan dan kebangsaan kita. Apalagi kita yang bergerak di pramuka, ya, yang ini merupakan salah satu elemen penting di dalam pendidikan kita membentuk karakter bangsa. Nah, ini harus kita selalu jaga dan kita perkuat, ya, rasa keumatan dan kebangsaan ini, bahwa 2 hal ini tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam pendidikan di pramuka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makna halal bihalal bagi kita Sekolah Islam Terpadu, wabil khusus untuk kita para pembina pramuka adalah ini adalah semangat kita untuk berkontribusi merubah wajah pendidikan Indonesia. Ya, khususnya nanti di masa-masa pandemi ini kita harus lebih bisa memberikan warna, memberikan contoh, inspirasi dan semangat dan motivasi bagi kakak-kakak yang lain, pembina yang lain untuk terus memberikan hal-hal nilai-nilai yang positif. Nah, nanti seperti apa dan gambarannya secara konsep dan teknis nanti bisa dibantu sama Kak Fikri untuk menjelaskan, insya Allah, ya, karena beliau sebagai pengurus pusat insya Allah sudah mendesain bagaimana nantinya konsep dan juga panduan bagi kita kakak pembina dalam membimbing adik-adik pramuka baik di level siaga maupun di penggalang. Nah, oleh karena itu 2 hal ini, makna halal bihalal ini harus kita jaga. Kemudian yang ketiga yang harus kita ingat bahwa semangat kita selepas Ramadan itu adalah kita berharap kita menjadi golongan orang-orang yang muttaqin. Kita mendapatkan gelar adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam masa pandemik ini, ya, dengan era yang tidak pasti ini, tentu semangat ketakwaan ini harus kita jaga. Ya, sebagaimana Allah firmankan, ya, di dalam surat Al-Imran ayat 133 ayat sampai 135, Allah mengingatkan kepada kita tentang bagaimana sesungguhnya ciri-ciri orang yang muttaqin. Ya. Di ayat 133 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, dan bersegeralah, wasyari'u, bersegeralah, ya, untuk apa? Untuk mencari magfiratin mir rabbikum, mencari ampunan dari Tuhanmu, ya, wa jannatin, dan mendapatkan surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu adalah seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan Allah itu sediakan bagi kita orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, wafillah, ayo kita bersegera, apalagi di masa pandemi ini kita nggak boleh diam, tapi kita harus melakukan perubahan-perubahan, ya, bahwa kita dalam kondisi seperti ini nggak boleh menyerah. Maka kemudian yang harus kita lakukan adalah kalau dalam bahasa saya itu adalah kita harus menjadikan diri kita new version of us, yang menjadikan versi baru dari kita. Ya, nggak bisa versi kita yang lama kita gunakan untuk menyelesaikan solusi-solusi hari ini. Karena apa? Yang nggak akan match. Maka kita harus merubah versi kita. Begitupun kalau kita punya HP,
ya jaringannya sudah 5G habis ini, tapi HP kita masih 3G, jaringan yang nggak akan bisa mengakses jaringan 4G apalagi 5G. Maka kita harus mau nggak mau memformat HP kita, mengganti HP kita menjadi yang sesuai dengan kondisi hari ini, yang jaringannya bisa 4G apalagi bisa 5G. Kira-kira begitu. Itu pun dengan kondisi Android-nya harus ditingkatkan, bahwa kalau kita masih di dalam kondisi Android pertama 1.0, ya kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah kita hari ini, padahal kita sudah masanya di mana sudah Android 10.0 misalkan. Oleh karena itu bersegeralah kita menuju kebaikan. Lantas apa kata Allah? Ya, ciri-ciri orang yang muttaqin ini Allah lanjutkan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu ciri yang pertama orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang berinfak, ya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ya. Oleh karena itu, ketika kita hari ini diganda krisis seperti ini, nah di saat inilah kita bisa berbondong-bondong, gotong royong, saling membantu, menginfakkan. Kalau pun tidak materi, apa yang bisa kita infakkan untuk membantu saudara-saudara kita, menginfakkan diri kita, waktu, pikiran, tenaga kita untuk menolong saudara-saudara kita. Kalau kita di dunia pendidikan, ya waktu dan pikiran kita untuk bagaimana melalui gerakan pramuka ini, ya melalui pendidikan ini bisa memberikan solusi bagi masyarakat, bagi pendidikan yang ada sekarang. Kemudian apa ciri yang kedua? Ciri yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala masih di ayat yang sama, ya, wal kadhimina wal ghaidha. Ya, jadi mereka yang mampu menahan amarahnya, ya, enggak mampu menahan emosinya, mampu mengelola manajemen hatinya. Jadi enggak mudah marah karena sering stres, kondisi krisis seperti ini kadang orang mudah untuk terpancing sehingga mudah marah. Nah, saya berharap kakak-kakak semuanya memiliki karakter takwa yang kedua ini, yaitu tidak mudah marah, ya mampu mengelola hatinya, mengelola emosinya, ya sehingga bisa melewati masa-masa sulit ini, insya Allah dengan kesabaran, dengan ketakwaan kepada Allah kita bisa melewatinya. Dengan cara salah satunya adalah memiliki kesabaran itu. Lantas apa ciri yang ketiga orang-orang yang muttaqin itu? Wal afina anin nas, dan mereka yang memaafkan kesalahan orang lain. Ya, anin nas, bukan anil muslimin. Jadi bukan hanya orang-orang Islam, tapi orang-orang yang pernah berinteraksi dengan kita, yang mereka pernah menzalimi kita. Nah, itulah yang kita harus maafkan. Ya, anin nas, manusia seluruhnya yang pernah menyakiti kita, menzalimi kita. Nah, kita maafkan. Ya. Nah, itu berat, tapi itulah konsekuensinya sebagai orang-orang muttaqin. Ya, ciri-cirinya itu bagaimana kita mampu menjadi orang-orang yang mampu memaafkan orang lain, memaafkan saudara-saudara kita yang sama-sama ini berjuang bersama-sama kita di dalam dakwah ini, dalam dunia pendidikan ini, dan khususnya di Pramuka SIT ini. Ayo kita rapatkan kembali barisan kita saling memaafkan, ya, karena kalau sudah hablum minallahnya sudah bagus, maka harus diperkuat dengan hablum minannasnya. Hubungan dengan manusianya itu harus baik. Agar apa? Tujuan-tujuan dakwah kita yang kita susun ini bisa menjadi lebih kokoh dan kuat, ya, dan cepat pada apa yang kita inginkan. Lantas yang selanjutnya, ya, di ayat ini Allah mengatakan innallaha, ya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, lantas di ayat yang 135 Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahisatan, ya, fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah mengingatkan, ya, tidak cukup kita memaafkan orang lain. Nah, ketika nanti kita melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, menzalimi diri kita sendiri, maka kata Allah ingatkan, ya, zakarullah, segeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah catatan penting bagi kita ketika kita lalai, ketika kita lupa, maka kalau kita memang termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, ciri-ciri yang bertakwa, maka ketika melakukan kesalahan, bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan dosa, perbuatan yang menzalimi diri sendiri. Maka itu yang harus kita lakukan. Mengingat Allah. Tapi tidak cukup berhenti di situ. Kata Allah, fastaghfaru lidzunubihim.
ya, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Nah, itu yang harus kita lanjutkan. Ya, setelah mengingat Allah lalu meminta ampun. Dengan cara apa? Dengan beristighfar kepada Allah. Kalau mau istighfar yang pendek, astaghfirullahaladzim. Kalau mau istighfar yang agak panjang, kita tambahi astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mau panjang lagi, seperti kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, artinya apa? Kita harus memohonkan ampun diri kita kepada Allah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya ya, tidak berhenti beristighfar kepada Allah, Allah mengingatkan kepada kita untuk apa? Ya. Allah mengatakan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Jadi setelah mereka memohonkan ampun, mengingat Allah, mohon ampun pada Allah, lalu mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu. Artinya apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kakak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang-orang bertakwalah ini yang harus melekat di dalam diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang kakak pembina untuk bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Segera untuk merefleksikan apa yang selama ini kita masih kurang, ayo kita perbaiki, ya, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, saatnya bagi kita untuk melakukan refleksi diri, lalu kemudian dari refleksi diri itu kita melakukan perbaikan-perbaikan yang bisa memberikan solusi bagi pendidikan ini, bagi dakwah ini, dan khususnya bagi pramuka sekolah Islam terpadu. Nah, itu kakak semuanya yang bisa disampaikan sambutannya. Mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih buat Kak Fikri yang berkenan memberikan waktunya hadir. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semuanya di sesi siang ini. Ya mungkin sebagian teman-teman ngantuk, tapi kalau lihat Kak Fikri mudah-mudahan nanti dengar suaranya langsung tumbuh lagi semangatnya untuk bersegera. Ya. Seperti kata Allah, wasari'u, ayo tangio gitu. Kalau dalam bahasa kita jendirat tangi, ya langsung tangi gitu. Ya. Wasari'u, ya langsung bersegera untuk melakukan kebaikan. Merubah diri kita menjadi new version of us, ya mengupgrade diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dari yang kemarin, sehingga kita siap memberikan solusi-solusi bagi pendidikan dan dakwah kita di masa yang akan datang. Itu Kak Win dan kakak pembina semuanya, mohon maaf sekali lagi kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita meskipun bersilaturahim lewat virtual ini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita untuk saling mendoakan dan memberikan penguatan diri kita dalam rangka watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Itu Kak, terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Kak Yuli. Oke, kakak sekalian, bersamaan dan ini kita lanjutkan pada acara Halal Bihalal Pembina Sako Pramuka SIT Jawa Timur dengan Kak Ahmad Fikri, yaitu membangun kesiapan pembina Pramuka SIT di era new normal. Pada Kak Fikri kami persilahkan. Saya nyoba share screen ya, Kak Win. Monggo, silakan Kak. Nah, sudah terbuka kok. Insya Allah. Belum, Kak. Masih Oke, siap. Sudah, Kak. Sudah tampil belum? Sudah tampil, Kak. Sudah ya. Sudah full screen belum? Sudah full screen, Kak. Sudah full screen ya. Ini saya close dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Nah, kalau Pramuka SIT sekarang seluruh Indonesia ketika menjawab salam Pramuka itu menjawabnya salam
Indonesia ya. Jadi Indonesia. ada telunjuknya dari yang tangan kanan kemudian menghujam ke kiri gitu ya. Salam Indonesia begitu ya. Oke, Salam siap. Pramuka. Salam Indonesia. Kita coba lagi ya. Oke. Salam Pramuka. Salam Indonesia. Oke. Innalhamdulillah nahmaduka ya dzal jalali wal ikram wa nusalli ala nabil huda wa rahmah al-mab'uthi bi kitabi wal hikmah khataman nabiyyin wa imamul mursyidin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Kak Yuli sebagai Mabi Sakoda SIT Jawa Timur, yang sama-sama kita hormati Kak Winarko selaku pimpinan Satuan Komunitas Daerah Jawa Timur, ada Kak Anita juga selaku Ketua Departemen atau Ketua Departemen Pramuka SIT, dan kakak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama sekali, kami atas nama tim Sakonas menghaturkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Senang sekali bisa bermuajahah melalui media ini, melalui aplikasi Zoom ini. Mudah-mudahan aplikasi ini menjadi saksi kita di yaumil akhir nanti bahwa kita sedang berupaya dan terus berupaya untuk tetap bersinergi. Sinergi itu adalah silaturahmi energi. Jadi kekuatan-kekuatan kita di mana saja di seantero jagat negeri ini, sejazirah Jawa Timur ini, itu tetap menyatu dan tidak pernah terkalahkan. Satu komando, satu perjuangan, begitu kira-kira di zaman mahasiswa dulu sering diteriakkan. Kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan halal bihalal ini saya juga menyampaikan semoga kita semua senantiasa sekaligus berdoa, semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah dari segala penyakit, dari segala hal-hal yang buruk, dari segala sesuatu yang membuat aktivitas kita terbatas. Mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini, kita mendapatkan begitu banyak hikmah, begitu banyak kesempatan untuk semakin menjadikan diri kita ini lebih baik, lebih kuat, lebih hebat, lebih tangguh, lebih resilient, tahan kemalangan, dan menjadi lebih soleh tentunya. Dalam sebuah literasi yang saya baca terkait dengan COVID-19 ini, di Indonesia ini ada 3 kelebihannya. Jadi lebih dermawan, yang pertama. Yang kedua, jadi lebih aware tentang kesehatan. Yang ketiga, jadi lebih soleh. Nah, apakah kita memiliki 3 hal tersebut? Apakah kita setidaknya minimal sekali memiliki 3 kelebihan tersebut? Bagi para aktivis tentunya tidak cukup dengan 3 kelebihan tadi. Lebih dermawan, lebih aware dengan kesehatan, dan lebih soleh. Tentunya tidak cukup bagi seorang aktivis, apalagi bagi seorang pembina pramuka. Karena dalam situasi seperti ini, saya jadi ingat apa yang pernah diungkapkan oleh Baden Powell, Bapak Pandu Dunia. Beliau mengatakan pramuka itu tidak pernah kaget. Pramuka itu tidak pernah terkejut. Seorang pandu itu tidak akan pernah merasakan sesuatu yang mendadak. Meskipun situasinya mendadak, last minute, perintah cepat, tapi seorang pandu, seorang pramuka
tidak merasakan hal itu sebagai sebuah halangan, ya, sebagai sebuah guncangan, bukan. Tapi itu sebuah tantangan. Dan sekali lagi, pramuka tidak pernah terkejut. Karena apa? Karena dia senantiasa bersiap siaga. Dengan cara apa? Dengan cara berlatih, berlatih, dan berlatih. Apakah cukup dengan berlatih? Belum. Karena pramuka selalu tidak lama dari saat latihan selesai, dia langsung mengimplementasikan apa yang sudah dilatihkan. Begitulah kehidupan pramuka. Begitulah Bapak Pandu Dunia ingin mencita-citakan, ingin membentuk, ingin menjadikan seorang pribadi atau seseorang memiliki sebuah kesiapan yang handal, yang tangguh, ya, yang resilient tadi, yang gak ada matinya kalau istilah milenial sekarang. Karena aktivitas sehari-harinya melulu hanya untuk i'dad. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Dia selalu memperbaiki, memperkuat, membuat semakin ahli, ya, membuat semakin menguasai segala sesuatu. Yang ketika terpanggil, yang ketika dipanggil, yang ketika dikomando, dia akan angkat tangannya paling awal. Ya, dalam konteks ini saya jadi teringat sebuah nasyid, ya. Jika ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Jika ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Jika hanya 1 mujahid, pastikan akulah orangnya. Itu sangat cocok sekali dengan apa yang terjadi dalam diri seorang pandu, seorang pramuka, ya. Apalagi para pembinanya. Kenapa? Karena dia harus above average. Dia harus di atas rata-rata dari apa yang harusnya dimiliki oleh para peserta didiknya. Maka sebuah keniscayaan kita harus senantiasa mengasah diri kita agar semakin tajam imannya, semakin sensitif perasaannya, semakin kuat pengorbanannya, dan semakin jeli melihat lingkungan sekitarnya. Begitu. Kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebuah new normal dalam kehidupan kita saat ini. Kalau istilah Indonesianya, saya baca banyak surat-surat resmi atau edaran-edaran resmi dari pemerintah, itu istilahnya AKB, adaptasi kebiasaan baru. Sebelumnya memang sudah menjadi tren, ya, istilahnya new normal. Ada sesuatu yang baru dalam kenormalan, gitu ya, kira-kira. Ada 2 kata, sesuatu yang baru dalam situasi normal. Pertanyaannya, apakah sekarang sudah normal? Begitu. Yeah. Kalau sekarang belum normal, apakah new normal itu jadi satu kesatuan, tidak dipisahkan? Makanya bahasa Indonesianya saya rasa lebih cocok, ya, AKB, adaptasi kebiasaan baru. Jadi yang baru itu adalah apa? Kebiasaannya. Kebiasaan yang seperti apa? Kebiasaan yang adaptatif. Kebiasaan yang mampu menyesuaikan diri. Kalau kita sebagai seorang guru itu tahu persis, ya, terutama guru kelas 4 atau 5 atau kelas 3 bahkan, ya, pernah mengajarkan dalam pelajaran itu ciri-ciri makhluk hidup, ya. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup bahwa sesuatu dikatakan itu makhluk hidup adalah kemampuan beradaptasi. Ketika ada makhluk hidup tidak bisa beradaptasi, maka bisa dipastikan dia akan cepat mati atau hidup dalam kematian. Ya, pikirannya udah mulai nggak kreatif. Oh, gimana ya?
Ustadz, saya kemarin diminta buat RPP model baru terpadu, tapi kayaknya lebih susah ya. Nah, berarti dia tidak bisa beradaptasi. Hati-hati, itu bentuk kematian lain. Ya, karena jelas ciri-ciri makhluk hidup itu bisa beradaptasi, adaptable. Ketika dia musim dingin, maka suhu tubuhnya akan menyesuaikan diri, menghangat. Ketika dia musim panas, suhu tubuhnya juga akan merendah, begitu kira-kira. Ketika bulan Ramadan, dia sahur di pagi hari, itu sudah beradaptasi tuh. Ya, jadi tidak ada istilah sebenarnya. Oh, ini hari pertama Ramadan nih, mungkin kita agak lemes kali ya. Oh, jangan-jangan mungkin karena kita selama ini nggak saum sunnah, jadi pas Ramadan terkaget-kaget. No. Selama kita masuk makhluk hidup, maka tubuh ini dengan sendirinya, dengan otomatis, biiznillah, dia akan menyesuaikan diri. Nah, bagaimana dengan cara manusia menyesuaikan diri? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ala kulli hal, kakak-kakak sekalian, apakah masih monitor semuanya? Masih, Kak. Masih monitor ya? Masih. Jika masih monitor, saya ingin berinteraksi dengan kakak-kakak. Oke. Bagi yang masih monitor, silahkan angkat tangan kanannya begini semuanya. Silakan, ini buat yang monitor aja ini. Ini halaman berapa ya? Ini ada berapa halaman hari ini? Coba diangkat dulu, Kak. Dulu, Kak. Siap. Tangannya. Bentar, Kak. Oke, halaman pertama sudah. Oh, halaman kedua wajahnya nggak ada ini. Nah, ini. Halaman ketiga juga nggak ada wajahnya. Ya, kakak-kakak sekalian, inilah sebuah sarana berinteraksi ya. Nah, ketika kakak-kakak sekalian atau kita yang memang aktif dalam kegiatan webinar ya, kemudian Zoom meeting dan seterusnya, hanya berinteraksi dengan menggunakan telinga saja, itu sayang sekali. Karena apa? Ya, karena inilah metode ini tentunya punya banyak kekurangan ya. Makanya jangan dikurangi lagi dengan interaksi yang tidak ada gitu. Makanya saya kalau memberikan sesi-sesi webinar gitu kan, atau Zoom meeting dan seterusnya, saya coba berinteraksi. Saya coba monitor apakah suara saya masih terdengar. Saya unmute all, Kak. Apa gimana? Iya. Oke, saya coba unmute all ya, Kak. Oke. Silakan kakak-kakak yang memang masih berinteraksi, masih aware gitu, menjentikan jarinya begini. Kedengeran nggak? Oh, saya bisa kedengeran kan? Oke. Gitu. Baik, boleh di-unmute lagi. Oke, nah, siap. Ini salah satu metode jika kakak-kakak mengajar juga nanti dengan model online begini, pastikan anak-anak atau peserta didik itu diajak interaksi. Bagi kalian yang memang mendengar suara Kak Fikri dengan jelas. Sebentar Kak, mohon maaf. Kak Fikrinya ikutkan mute. Bentar Kak, mohon maaf. Oke, silakan. Ya, jadi dalam proses online ini harus ada interaksi ya. Salah satunya tadi saya contohkan. Misalnya begini, let's say saya sedang berhadapan dengan peserta didik saya ya. Bagi kalian adik-adik yang mendengar suara Kak Fikri dengan jelas, silakan kalian gelengkan kepala begini. Nah, kalau peserta didiknya bergeleng-geleng berarti oh iya, interaksinya benar. Bagi adik-adik atau peserta didik yang memang sudah memahami slide pertama ini, silakan beri jempolnya. Itu ada cara memberikan jempol atau mengangkat tangannya, ya. Nah, bukan begini tapi silakan diklik gitu misalnya ya. Kan di bawah tuh ada bagian klik gitu kan. Raise your hand gitu kan misalnya dan seterusnya. Nah, itu begitu. Nah, jadi ada interaksi. Jangan sampai nanti mereka belajar atau mungkin kakak-kakak ada yang saat ini
ya mungkin sedang lelah ya, harus berbaring di tempat tidur gitu, atau mungkin sambil ngomong anak, jadi videonya tidak live, tidak apa, tidak mengapa. Tapi bagi kita yang nanti akan mengajar secara online seperti ini, pastikan ada interaksi. Baik kakak sekalian, saya lanjutkan. Nah ini kan slide apa? Laptop saya begini tampilannya. Nah yang lain juga pasti melihat tampilan laptop saya. Sekarang saya kecilkan lagi. Kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebuah situasi pada hari ini. Ya. Earth versus coronavirus disease 19, ya, COVID-19. Itu kan kepanjangannya corona virus disease 19 atau 19 karena ditemukannya atau munculnya pertama kali di tahun 2019. Bumi sebelum corona, sebelum COVID-19 versus bumi setelah COVID-19. Apa sebenarnya yang terjadi? Ya. Kalau dalam situasi dunia secara umum sebenarnya sedang terjadi apa istilahnya ya? Sebuah perubahan yang mendalam sebenarnya. Ya. Perubahan yang utamanya adalah perubahan alam itu sendiri. Hari ini dikabarkan udara semakin bersih. Hari ini dikabarkan ozon semakin baik. Hari ini dikabarkan deru mesin ya sangat minim sekali. Tingkat kebisikan sangat minim sekali. Artinya apa? Artinya bumi sedang melakukan recovery, ya itu tadi istilahnya. Ya, sedang melakukan recovery. Ngecas ulang. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ya istilah-istilahnya tuh ada lockdown, ya ada PSBB, sekarang ada PSBL. Ya. PSBBL. Iya, PSBBL dan seterusnya. Banyak sekali. Ada kemudian istilah-istilah yang lebih sederhana lagi yang sering kita dengar itu misalnya ada istilah isolasi. Ya. Ada isolasi mandiri, ada ruang isolasi gitu ya. Namanya isolasi itu berarti ditutup. Kalau bahasa Indonesia kan tolong diisolasi dong nih, itu sekarang diisolasi artinya di dalam ruangan. Ya begitu. Jadi lebih kecil lagi. Kalau saya masih kecil kalau minta isolasi itu dikasih apa tuh? Ya. Iya, isolatif. Isolatif ya. Itu maksudnya dibatasi, dikuatkan, ditempel begitu kira-kira. Ya. Atau ada istilah yang lebih besar lagi, di karantina. Ya. Ini juga sebuah pembatasan, tapi skupnya mungkin lebih besar. Ya. Bumi sedang dikarantina. Dikarantina dari apa? Dari hal-hal buruk sebenarnya. Dengan cara apa? Dengan cara ada virus corona, disease. Jadi merebaknya pandemi ini membuat orang atau makhluk hidup atau dalam hal ini manusia melakukan karantina. Karantina ini bisa saja terjadi di rumah sebenarnya ya. Saya sendiri kalau di rumah ini protokol kesehatannya betul-betul dijaga ya. Kalau istri saya sedang flu, itu di kamar ya dia tidur pakai masker itu. Sampai besok bangun tuh dia pakai masker pasti, atau sebaliknya begitu. Agar apa? Agar kita bukan takut dengan coronanya, kita juga bukan takut dengan flu-nya ya. Tapi dalam hal ini kita ingin tetap sehat bersama. Jadi yang sedang flu menggunakan masker, itu dia sedang berikhtiar agar sehat dirinya. Karena apa? Kalau dia menularkan ke orang lain, maka flu-nya makin lama. Ya kan? Tapi kalau hanya dia saja yang flu,
maka kemungkinan sehatnya, kemungkinan sembuhnya lebih cepat gitu kira-kira. Ada juga istilah pengasingan, ya. Jadi awal pertama kali kejadian COVID-19 ini kan orang-orang yang datang dari luar negeri, yang kemudian dia diasingkan di pulau, ya, di salah satu pulau di Batam, ya, begitu kira-kira. Pengasingan itu ada istilah-istilah. Atau sebenarnya saat ini juga dunia atau kita pribadi ini sedang mengalami kesendirian, bukan kesepian, ya, mengalami kesendirian. Kita mau ngapain? Mau begini sudah, begitu sudah, terus ngapain lagi, ya? Itu perasaan-perasaan kesendirian gitu, yang kemudian berimplikasi pada kebosanan. Kesendirian memunculkan kebosanan. Kebosanan memunculkan apa lagi? Nah, itu pertaruhannya. Ya, kalau merasa kesendirian. Hari ini kita sedang tidak kesendirian sebenarnya. Kalaupun kita di lockdown dari dunia, kita tidak sedang kesendirian. Karena semua orang mengalami hal yang sama. Jadi kalau hari ini ada yang merasa bosan gitu, misalnya yang tinggal di Surabaya yang katanya bisa keluar, ada bukan red zone tapi black zone gitu, terus merasa bosan, ya, terlalu lama, merasa kesendirian. No, begitu banyak orang yang mengalami hal yang sama, begitu. Jadi jangan khawatir, semua orang merasakan hal itu tersebut. Kakak sekalian, yang dua berikutnya ini memang satu fenomena yang nanti saya jelaskan lebih lanjut, ya. Blokade. Hari ini jauh sebelum COVID-19 banyak saudara-saudara kita itu mengalami blokade, kakak-kakak sekalian. Ya. Saudara-saudara kita di Suriah, saudara kita di Palestina sudah sejak lama. Ya, di Moro dan banyak di belahan bumi lainnya, saudara muslim kita mengalami blokade di Rohingya. Ya. Kalau kita COVID-19 ini, kita masih bisa pesan GoFood. Kita masih pesan, ya, masih bisa belanja online. Gitu. Tetapi saudara-saudara kita yang mengalami blokade nggak bisa. Tidak ada barang-barang dari luar dan seterusnya. Ya. Ini pengertian ini sama semua, isolasi, karantina, pengasingan, kesendirian, blokade, itu sama semua. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebagaimana ikonnya yang bergerak-gerak dari tadi, ini ikonnya bergerak-gerak kan dari tadi? Iya, iya, bergerak. Nah, apa itu? Ikon apa itu? Apa, penjara yang terbuka gitu kayak mau siap dibuka itu kayak. Yes, okay. Penjara. Ya, bahwa kita belum pernah dipenjara, nauzubillah min zalik, tapi kita terpenjara. Nah, situasi ini kakak-kakak sekalian itu sudah sering dialami oleh para pejuang-pejuang muslim. Ya, para tokoh-tokoh dakwah, para orang-orang soleh yang apa? Yang tidak ingin kebenaran itu dikebiri, yang tidak ingin kebaikan itu diisolasi, dikarantina, diasingkan, diblokade, yang tidak ingin sesuatu yang bisa mencerahkan itu dibatasi. Akhirnya harus apa? Harus memilih penjara. Dan hari ini sebenarnya itu pilihan kakak-kakak sekalian. Kita ini memilih, bukan diperintah. Selama kita itu merasa diperintah oleh pemerintah, gitu kan. Selama kita ini karena ada larangan gitu melakukan aktivitas di luar, selama itulah kita merasa kesendirian, kita merasa terbatas. Padahal ini pilihan kakak sekalian.
ya. Padahal ini adalah harusnya yang kita pilih. Kita memilih untuk tetap di rumah. Kita memilih untuk tetap mengisolasi diri. Kita memilih. Ini sebuah pilihan dari sesuatu yang hak, dari sebuah kebenaran. Silahkan diperhatikan fatwa MUI misalnya, ya, atau dari para masyayikh yang disampaikan kepada kita bahwa yang kita lakukan ini bagian dari menjaga eksistensi keutuhan kader-kader dakwah. Harus diselamatkan. Dalam situasi ini jangan pernah ada kader yang gugur. Begitu kira-kira. Nah, dalam masa-masa seperti ini, di masa-masa lalu justru banyak menghasilkan, memunculkan mujahid-mujahid dakwah begitu. Justru dalam situasi seperti ini terjadi sebuah tanda kutip pemberontakan. Terjadi sebuah energi, ya. Jadi energi itu kan semakin dia dibatasi dalam ruang yang semakin kecil, semakin sempit, itu daya ledaknya makin dahsyat. Gitu. Kalau kita pernah belajar katup gitu ya. Itu kan chamber pembakarannya itu makin kecil ya kan, kemudian letupannya makin kecil juga, tapi akan memunculkan ledakan yang makin dahsyat, akhirnya menghasilkan energi yang kuat juga. Ya ini hanya contoh-contoh saja ya, sebagaimana Imam Asy-Syarahsih misalnya, yang lebih memilih penjara ketimbang menjual fatwa kepada penguasa yang menghasilkan sebuah karya monumental pada akhirnya ya, yang menjadi rujukan para pemeluk mazhab Hanafi tentunya dalam bidang fikih, dan karya ini kemudian dikenal sebagai Al-Mabthut ya, atau misalnya seperti kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, karya Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i ya, dalam Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dan mazhab Hambali itu sudah dipakai. Dan kitab tersebut diselesaikan dalam berapa lama? 10 tahun. Ya, hampir 30 jilid. Karena apa? Karena dia memilih penjara, diasingkan, dikarantina, diisolasi. Iya, tinta emas juga sudah dihasilkan oleh Imam Ibnu Taimiyah ya, yang kita kenal sebagai Syekhul Islam. Bagaimana beliau sejarahnya sudah bisa kita baca ya, di penjara karena menentang kezaliman penguasa tentunya. Hampir 12 kali kalau tidak salah mendekam dalam penjara. Namun apa yang beliau hasilkan? Banyak sekali. Setidaknya ada 2 karya monumental. Risalatul Hamawiyah, Aradu Al-Ikhnai kalau tidak salah. Ya, kalau yang terakhir tadi menjelang beliau wafat ya. Ini sebuah proses yang terjadi ketika masa-masa sulit, masa-masa tertekan, ya, yang kemudian harus ada sebuah pilihan. Siapa lagi? Oh ya, udah pasti ya. Kalau Imam Ahmad bin Hambal ini saat mendekam dalam penjara karena menolak konsep Al-Quran sebagai makhluk ya, kita sudah tahu itu. Yang kemudian juga banyak karya-karya beliau yang dihasilkan ya. Apa saja yang dihasilkan tentunya banyak. Dan pada akhirnya para ulama sepakat menyebut jika bukan karena Imam Ahmad ya, pastilah seluruh orang sudah jadi Mu'tazilah nah gitu kira-kira. Karena berkat beliau di penjara, gak apa-apa. Tapi pada akhirnya para ulama sepakat. Beliaulah yang menyelamatkan banyak orang dari Mu'tazilah. Sayyid Qutb sudah jelas
kita ketahui, yang berakhir di tiang gantungan. Dan karyanya di masa-masa penjara itu jelas, ya. Kitab tafsir fi zilalil Quran dan ma'alil fi at-tariq sebelum akhirnya digantung. Siapa lagi ya? Tentunya banyak ya. Nah, ini kalau dari apa namanya? Dari yang non muslim lah begitu kira-kira. Galileo Galilei yang menolak apa? Menolak istilah ada heliosentris dan apa satu lagi istilahnya. Yang intinya ada geosentris, ada heliosentris ya. Yang intinya ada sebuah pertarungan hari itu, ya, penguasa berpendapat apa sementara dia berpendapat apa. Dan karena kebenaran yang dia pertahankan, dia juga harus rela di penjara. Namun setelah 300 tahun berikutnya barulah ya pihak gereja membersihkan nama baiknya, ya butuh 300 tahun. Baru nama baiknya dibersihkan karena kebenaran. Lagi-lagi Galileo Galilei memilih, ya, membuat sebuah pilihan untuk ya meyakini sebuah kebenaran dengan cara dipenjara. Kalau di Indonesia kita kenal sekali dengan Buya Hamka ya. Buya Hamka dihukum penjara selama 2 tahun 4 bulan. Yang kita kenal adikaryanya itu tafsir Al-Quran ya. Tafsir Al-Quran Al-Azhar. Yang tentunya mungkin di antara kita sudah pernah mendalaminya ya. Yang terakhir misalnya, sebenarnya masih banyak ya, ini saya buat yang terakhir aja. Insinyur Soekarno. Ya. Sang pahlawan besar revolusioner ya. Yang 7 kali kalau tidak salah. Iya 7 kali. 7 kali ya. Di NTT, di Bengkulu, di Sumatera, di ND ya, di Kepulauan Bangka, hingga Papua kan? Iya. Begitu kira-kira. Nah, dengan situasi-situasi seperti itu, ya kita kenal Bung Karno menjadi pemimpin yang tangguh, pemimpin yang disegani, begitu kira-kira. Tapi lagi-lagi kata kuncinya karena beliau memilih jalannya, sebagaimana dalam Al-Quran yang sangat kuat ditegaskan, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ana wa manittaba'ani. Jadi inilah jalanku, inilah kehidupanku, inilah pilihanku. Nah, sekali lagi kakak sekalian, dalam konteks COVID-19 ini, dalam konteks new era ke depan, apa pilihan kita? Ya, mau jadi orang biasa saja, mau jadi guru biasa saja, mau jadi pembina biasa saja, atau mau kembali seperti kemarin-kemarin sebelum COVID-19. Atau kakak-kakak ingin jadi sesuatu yang baru setelah ini. Atau kakak-kakak ingin lebih fresh lagi setelah ini. Sangat berbeda dari sebelum COVID. Sangat berbeda dari masa COVID. Apa yang sudah kakak-kakak pikirkan setelah ini? Gitu kira-kira. Nah, dalam kajian para aktivis lingkungan, ya, para aktivis kemanusiaan itu ada istilah koeksistensi organisasi. Apa itu koeksistensi organisasi? Iya, jadi ini ada eksistensi. Eksistensi itu kan keberadaan. Tapi ini ada sesuatu yang baru dari keberadaannya organisasi. Bisa lembaga, bisa sekolah, bisa juga pribadi kita. Ya. Nah, koeksistensi ini bermula dari konsep adaptasi kebiasaan baru. Nah, gitu kira-kira.
Ya. Adaptasi kebiasaan baru ini, sebagaimana tadi yang saya sedikit gambarkan dari para tokoh-tokoh itu, kata kuncinya adalah pilihan-pilihan terbaik. Secara umum, koeksistensi organisasi ini adalah bagaimana hari ini, saat ini, kita membuat pilihan-pilihan terbaik yang akan kita lakukan ke depan agar kita bisa survive dalam menatap new era ke depan. Agar kita tidak hanya survive, tapi lebih gemilang lagi di new era nanti. Dengan cara punya kemampuan adaptasi dalam kebiasaan baru. Sudah kebayang kan kalau misalnya kita mau sekolah, jikapun nanti dibuka pada akhirnya, itu akan ada shift-shiftan misalnya. Ya kan? Ada pengaturan-pengaturan, ada protokol. Jika kita masih berperilaku seperti sebelum COVID, maka kita nggak akan survive. Ya, hari ini kan banyak orang yang mengatakan ini proses recovery, tapi sebelum recovery ini ya harus ada yang dikorbankan, begitu kira-kira. Dan orang-orang yang lalai lah yang akan jadi korban nanti. Orang-orang yang masih berpikir dengan pola lama lah yang akan menjadi korban. Organisasi yang masih berpikir sekolah itu seperti sebelum COVID, itulah yang akan ya. Kita coba lihat skemanya sedikit saja misalnya. Ya. Ini ada kurva pertumbuhan ya yang merah itu. Kemudian ada koeksistensi lembaga. Apakah dia ya kemudian bisa semakin eksis melompat dalam proses normal? Saya ambil pointers dulu. Apakah dia akan seperti ini, melesat, atau dia malah menurun sebagai organisasi atau lembaga yang gagal bertahan? Hari ini, orang tua sedang berpikir ulang untuk melanjutkan sekolah anak-anaknya. Karena apa? Karena jika hasil kajian pembelajaran online itu ternyata sudah efektif, mau ngapain lagi datang ke sekolah? Gitu kira-kira. Atau jika hari ini orang tua sudah punya kesadaran selama 3 bulan kemarin digembleng, ditempa, sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, dan mereka survive, dan mereka sudah punya pola-pola, apakah masih juga ingin sekolah? Gitu kira-kira. Mungkin dalam benak kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita merasa, ya tenang saja, SIT itu insya Allah tetap akan banyak peminatnya. Amin. Ya. Tapi kalau besok ternyata ada orang yang buat SIT, semacam SIT, dan dia punya quality assurance yang baik, dan anak-anaknya tidak harus sering-sering ke sekolah, bagaimana? Gitu kira-kira. Ya. Dan dia tidak punya ruang dan waktu dan batasan kelas. Kalau masuk SIT misalnya kelasnya terbatas atau biayanya besar misalnya. Sementara ada yang biayanya lebih murah dengan cara yang dikelola versi new normal. Nah, ini sebuah antisipasi yang harus ada dalam diri kita hari ini. Begitu. Lembaga-lembaga ekonomi sudah berpikir ulang. Mereka punya istilah restart. Ya. Perusahaan-perusahaan sudah mulai menganalisis untuk mengantisipasi perubahan dalam skala besar. Kalau kemarin PSBB itu adalah untuk perilakunya, kalau ini untuk secara globalnya itu apa yang nanti akan berubah. Bagaimana dengan dunia pendidikan?
hari ini belum banyak muncul gagasan-gagasan yang semakin tajam untuk mengelola dunia pendidikan ke depan. Hari ini yang baru kita pikirkan adalah perilaku dan protokolnya. Ya. Coba sedikit kita bahas misalnya dalam fase normal itu kan ada kemapanan SDM. Ajak gitu kira-kira. Kemapanan sistem. Ya, kita udah merasa oke itu kemarin tuh. Bahkan mungkin ada yang sedang melesat sekali begitu. Ada kemapanan layanan program, kegiatan dan seterusnya. Ya, ada lomba-lomba yang sangat diminati dan seringkali dijual oleh sekolah-sekolah. Gitu kira-kira. Ada fisik yang ditawarkan. Kemudian kemapanan instrumen. Ada alat ukur, ada RPP, ya, ada soal-soal dan seterusnya. Yang padahal kemarin ketika selama 3 bulan kegiatan sekolah di rumah itu luar biasa. Instrumennya lebih canggih, lebih keren. Banyak aplikasi belajar itu yang ternyata orang tua suka. Kenapa? Karena sama-sama bisa saling memantau perkembangan anaknya, juga bisa melihat perkembangan temannya, ya, dan seterusnya. Bahkan kalau ulangan gitu, kalau ada soal hari itu di menit ke-15 dia selesaikan soalnya, tidak perlu menunggu lama tidak perlu menunggu di menit ke-16, hasilnya sudah kelihatan. Mana yang perlu diperbaiki, mana yang benar dan seterusnya. Ini sebuah proses percepatan. Ya. Kemudian ada masa transisi. Ada faktor-faktor yang terkoreksi. Ini istilahnya work from home ya. Kalau kita school from home itu ada revisi anggaran, ada perombakan layanan, ada rasionalisasi aset. Ya. Kantor-kantor tetap berjalan tanpa harus datang ke gedung dengan biaya maintenance yang besar, biaya listrik yang besar, begitu kira-kira. Effort yang besar. Sementara ketika work from home, pekerjaan sama nilai dan kualitas hasilnya. Itu masa transisi. Ketika dia mendapatkan pola itu, ketika kemarin dia betul-betul learning progress, dia belajar dan mempelajari dengan seksama apa yang terjadi, dan dia akan melompat. Kenapa? Dia punya pilihan-pilihan terbaik selama 3 bulan kemarin untuk bisa survive dan beradaptasi dengan situasi baru. Bagi yang kemarin gagal dalam belajar, dalam mempelajari, dalam menganalisis sebuah situasi, kalau kita sebagai pembina pramuka atau sebagai guru, ya nanti gimana pimpinan aja lah, keputusannya apa, nanti bagaimana arahan dari pusat sajalah seperti apa. Ini yang dikhawatirkan. Model koordinasi hari ini tidak lagi begitu. Ya. Model koordinasi hari ini adalah dengan value lembaga. Kekuatan value itulah yang akan membuat kita survive. Model koordinasi hari ini adalah dengan menggunakan metode. Metode apa yang kita pilih? Begitu. Kemudian model koordinasi hari ini adalah cara interaksi. Ini salah satu cara interaksi. Apalagi cara interaksi. Saya dalam 2 bulan terakhir ini sedang mengikuti sebuah kursus internasional ya, terkait dengan manajemen pengelolaan pengungsian yang diselenggarakan oleh International Organization Migration, IOM, sebuah lembaga PBB. Trainingnya online, tapi hasilnya luar biasa. Tingkat pemahaman saya baik, ya partisipasi saya bagus, termasuk teman-teman yang lain juga begitu. Ada proyek-proyek yang tetap kita kerjakan. Ya, nggak pernah ketemu sebelumnya, nggak pernah kenal sebelumnya, tapi sekarang udah kayak saudara, udah kayak kenal, akrab gitu. Gitu kira-kira. Ya.
Dan yang harus kita siapkan adalah peluang utama. Peluang kita, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz atau oleh Kak Yuli tadi, bahwa ada peluang ke depan. Apa peluangnya? Dalam situasi seperti ini, peluang dakwah itu akan semakin kuat. What next, kakak-kakak sekalian? Sebelum what next, kita berinteraksi lagi, kakak-kakak. Halaman berapa saja yang nampak wajahnya? Ini halaman 1, halaman 2 masih belum tampak, halaman 3 masih juga belum tampak. Oh, ada halaman 4 ternyata. Bertambah jumlahnya. Oke. Bagi kakak-kakak yang masih berinteraksi, ya, silahkan angkat tangannya 2 ke atas, turun lagi, angkat lagi, turun lagi, pegang hidungnya. Nah, hidung Kak, hidung. Ya, silahkan. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. What next, kakak-kakak sekalian? Pertanyaannya, masuk new normal, sudah aman belum? Gitu ya. Kalau dari berita terakhir kemarin, dari daftar 100 negara teraman dari COVID-19, Indonesia urutannya paling bawah. 97. Ya, nggak bawah-bawah amat. Nggak amat, cuman masih ada 2. 97 ya. Dengan jumlah orang meninggal hampir 2.000. Memang yang sembuh itu lebih banyak. Tapi itu masih ada potensi yang dirawat 20.000 lagi. Yang terkonfirmasi yang positif 34.000. Sebenarnya prediksi seperti ini nih sudah lama ya. Saya sudah merilis prediksi ini hingga 38.000 itu di akhir Mei. Ya. Ini ya saya pernah merilis di grup itu ya. Di grup Pembina Pramuka ya, kalau tidak salah. Di akhir Mei itu 38.000 ini ya pertengahan Juni, nggak jauh-jauh amat. Berarti kemarin PSBB-nya berhasil. Tapi sekarang angkanya merangkak lagi gitu kira-kira. Ya. Karena apa? Karena banyak orang yang gagal mengambil sebuah pelajaran. Karena banyak orang yang luput dari pilihan-pilihan terbaik dalam hidupnya. Yang sudah memilih dengan pilihan-pilihan terbaik saja, yang sudah melaksanakan protokol kesehatan saja bisa jadi kena. Gitu. Memang uniknya ya COVID-19 ini ada yang disebut sebagai OTG, orang tanpa gejala. Itu menarik itu. Seperti kita flu saja sebenarnya. Kalau badan kita nggak enak, itu flu sebenarnya, gitu. Cuman nggak pakai meler, nggak pakai batuk gitu sebenarnya. Cuman nggak enak badan nih, kepalanya susah nengok gitu. Sebenarnya itu kan iya mengalami flu, cuma nggak sampai meler. Atau kalau orang yang biasa olahraga, dia sebenarnya virusnya ada. Ya, kemudian terjangkit sebenarnya karena tapi daya tahan tubuhnya jauh lebih baik, dia nggak merasakan apa-apa. Sementara yang bisa diidentifikasi dengan istilah data terkonfirmasi itu kan orang yang ada gejalanya, yang tidak bagaimana. Jika dia melapor atau terjaring sebuah tes begitu, ketahuan. Kalau enggak, bagaimana? Kalau dia daya tahan tubuhnya bagus sampai 2 bulan ke depan, dan dia 2 bulan ini sudah kemana saja, sementara orang yang berinteraksi dengan dia, daya tahan tubuhnya kurang baik, nah itulah yang kejadian. Berita semalam ya, di Jakarta ada klaster baru namanya klaster pasar. Pasar, ya.
19 pasar di DKI ditutup. Artinya apa? Iya, ke pasar. Gimana itu ngeceknya tuh? Orang dari mana gitu kan? Pulangnya kemana? Aktivitas sebagainya. Klaster pasar itu ngeri. Melacaknya bagaimana tuh? Kenapa ada klaster pasar? Mungkin karena ada beberapa orang ketika masuk gitu sebagai terkonfirmasi, diwawancara, di tracking istilahnya. Oh iya, semua common, semua memiliki kesamaan. Rata-rata 14 hari terakhir itu rajin ke pasar. Gitu kira-kira. Kakak sekalian, dari sanalah baru kita mencoba ya bagaimana bisa mendesain latihan pramuka SIT dengan adaptasi kebiasaan baru. Ini bisa jadi asumsinya kita akan beraktivitas kembali secara normal dengan adaptasi kebiasaan baru, atau bisa jadi asumsinya kita masih harus melakukan kegiatan ini via daring, begitu kira-kira. Atau kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang terbatas, misalnya. Ya, ada pertemuan tapi sangat terbatas orangnya agar bisa memenuhi protokol kesehatan yang ketat, gitu kira-kira. Nah, saya coba coret-coret sedikit saja ya, cara-cara sedikit saja. Ini ada yang pertama itu penguatan protokol. Penguatan protokol ini kita harus memastikan. Kenapa istilahnya protokol? Protokol itu berarti sesuatu yang kudu mesti harus ya dilakukan. Apa-apa saja yang harus dilakukan. Apa-apa saja yang harus dicapai gitu ya. Kita dulu mungkin kalau dengar protokol tuh protokol tentang bagaimana Israel ingin mencaplok sepenuhnya Palestina gitu kan, ada protokol Freemansori gitu ya, dulu kan kita taunya begitu ya. Atau sering kita dengar protokoler lah gitu kan. Nah, sekarang makin kuat lagi istilah ini juga mencuat ya. Penguatan protokol kesehatan sudah pasti. COVID-19 ini cara pencegahannya itu simpel sekali, sederhana sekali. Karena dia masuk melalui mulut, hidung, atau mata, ya pastikan saja itu dijaga, begitu kira-kira. Jadi kalau kakak-kakak sekalian keluar rumah, itu pakai topeng yang mata, mulut, dan hidungnya tertutup, insya Allah aman, Kak. Ya, gitu kira-kira. Nah, apa saja yang menyebabkan sesuatu itu masuk atau dekat dengan hidung dan mulut, itu kan tangan. Maka pastikan ya tangannya tercuci terus. Ya, cuci tangan aja terus. Kalau istilah anak-anak sekarang, oh parno gue nih, maksudnya paranoid gitu. Dikit-dikit gue cuci tangan, dikit-dikit gue cuci tangan. Itu namanya beradaptasi dengan kebiasaan baru. Itu namanya pilihan terbaik. Ya, ngapain sih pakai masker? Gitu, orang kita nggak kenapa-napa kok. Kalau orang yang punya kemampuan adaptasi yang baik, dia tetap pakai masker dan nggak terganggu jika orang bully. Gitu. Ya. Kalau dia lebih hebat lagi, dia ingatkan orang lain untuk pakai masker jika ada yang tidak pakai masker. Ini kan sekarang ini menularkan penyakit adalah bagian dari kemungkaran menurut saya ya. Jadi ya value ghairu biyadih. Kasih tahu gitu. Karena apa? Boleh jadi dia sehat-sehat saja, tapi OTG. Atau boleh jadi orang lain sedang tidak sehat. Dia merasa sehat. Sekarang saya dengar sempat kemarin ya, ada siapa? Ada seniman di mana? Di Surabaya atau di Jawa Timur yang mau aksi meluk pasien COVID, ada yang juga mau apa istilahnya ciuman ya, mau disedot. Nah, itu kan Masya Allah. Sebuah pikiran-pikiran yang ya memang selalu ada yang seperti itu. Ya, orang-orang yang nyeleneh, orang-orang yang merasa
ini adalah sebuah konspirasi, gitu kira-kira. Yang nggak masalah. Apapun pikiran kita hari ini, pilihan terbaiknya adalah beradaptasi. Karena itu sifat makhluk hidup. Dan beradaptasi yang baik, yang benar adalah memilih di antara pilihan-pilihan. Dan harus dapat yang terbaik. Agar bisa seperti itu, harus punya kemampuan analisa. Nah, ini adalah bagian dari segmen pelatihan atau pembinaan pramuka yang terus ke depan harus dikuatkan. Kemampuan analisa, kemampuan problem solving. Dulu diajarkan dengan cara sederhana melalui sandi-sandi begitu kira-kira. Tapi hari ini bukan lagi dengan itu. Ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Protokol juga harus kita kuatkan pada sikap dan perilaku kita, utamanya pada perilaku, sikap dan perilaku kita. Saya selama COVID ini justru jadi rajin olahraga ya. Mungkin karena kerja dari rumah gitu, BDR, bekerja dari rumah. Jadi saya tidak harus ngejar waktu atau ngejar kereta setiap pagi kemudian untuk menuju kantor. Jadi saya punya spare time 1 jam itu sepedahan ya 12-15 kilo lah begitu kira-kira, atau lari. Ya sebelum COVID sebelum Ramadan saya lari ya 15 sampai 20 kali keliling lapangan tenis meja. enggak. Ya. Jadi lebih fresh begitu kira-kira. Harus ambil kesempatan. Mungkin kalau yang Ustadz jadi lipat begitu, murojaahnya jadi lebih sering ya. Kalau saya karena bukan Ustadz, jadi belum ke sana lah. Senang-senang lah gitu kira-kira ya. Sepedahan, lari, dan seterusnya. Ini penguatan protokol. Harus kita pastikan. Termasuk juga kalau kita belajar online, latihan online aja, jangan pernah dilupakan diawali setelah hamdalah, pembukaan, membacakan ayat atau hadis. Sampaikan juga, adik-adik, jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan, pakai masker ya kalau keluar, lindungi mata dengan baik. Ingatkan anggota keluarga. Ini sudah jadi kebiasaan baru gitu. Ya. Kalau kita buka gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi alafa baina qulubina dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hadi sabili adu ilallah. Sadaqallahul azim. Setelah selawat dan salam atau salam dan selawat. Adik sekalian, sebelum kita mulai lagi pelajaran hari ini atau latihan hari ini, jangan lupa ya, cuci tangan selalu. Meskipun kalian di rumah, selama ada anggota keluarga yang tetap keluar rumah, pastikan diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dan cuci tangan, termasuk adik-adik. Karena boleh jadi ada yang terlupa setelah keluar rumah, belum sempat cuci tangan, pegang sesuatu, dan adik-adik juga pegang. Nah gitu, jadi ini sebuah adaptasi kebiasaan baru, itu pilihan terbaik. Kalau dibilang kok ribet amat ya, kok repot amat ya, itu pilihan terbaiknya. Seperti di sekolah, dulu nggak perlu ada RPP terpadu. RPP ya seadanya mungkin, atau bisa copy paste misalnya. Tiba-tiba ada RPP terpadu, kok jadi ribet ya? Itu pilihan terbaik. Dulu saya sebelum ngaji, ya nggak perlu harus repot-repot. Apa istilahnya, liko gitu ya. Hadir tiap pekan. Sekarang kok jadi hadir harus tiap pekan ya, harus ngikutin amanah ini, perintah itu, gitu. Itu pilihan terbaik kakak sekalian. Dan akan membuat kita menjadi lebih baik. Ini waktunya sebentar lagi ya. Sudah habis mungkin ya. Yang berikutnya strategi latihan. Ya. Strategi latihan, pastikan tetap menjaga esensi Sako SIT. Ya, sesuai dengan visi misinya. Apa visi misinya? Masih ingat kan Mars Pramuka SIT ya? Di situ ada isinya. Yang berikutnya strategi konten. Konten ini
Ya, kalau melalui daring bisa kontennya via aplikasi atau platform gitu, Instagram, Story, ya Facebook, Twitter, ya kita jadikan peserta didik kita dan termasuk diri kita itu menjadi bagian masyarakat dunia maya. Karena dunia tuh ada di situ sekarang. Gitu. Ya. Jadi warga netizen yang baik tentunya, yang soleh, yang beriman. Ya. Nah, konten-kontennya konten-konten tentang pramuka tentunya. Banyak sekali. Contoh-contohnya kakak-kakak bisa lihat di YouTube ya. Atau kakak-kakak bisa follow Pramuka Dunia, WOSM, Kanada, Amerika, Al Jazeera, Aljazair, Mesir, itu banyak sekali. Mereka juga buat konten. Mereka juga buat pelatihan. Bahkan mereka juga tetap melantik pramuka Garudanya. Ya. Saya lihat videonya, foto-fotonya, mereka tetap tuh melakukan pelantikan online. Dan karena online, akhirnya semakin peran orang tua dalam kegiatan pramuka semakin besar, ya, semakin maksimal. Dan orang tuanya malah senang begitu daripada kebanyakan belajar gitu katanya. Ternyata karena pembinanya pramukanya masih aktif, akhirnya ini melengkapi dan juga menjadi katalisator kebosanan, gitu. Yang berikutnya tentunya strategi dan latihan ini melihat peluang dan tantangan ya. Tantangannya adalah kita harus berkomunikasi seperti ini online. Peluangnya kita bisa bekerja tak kenal waktu sekarang. Saya bekerja dari rumah ini malah bukannya sedikit pekerjaannya, malah lebih banyak karena meeting bisa kapan saja. Ya, begitu. Kenapa bisa kapan saja? Kan online. Nggak harus kemana-mana. Kalau misalnya, meetingnya di kantor, di ruang ini, kita harus ngumpul dulu ke sana, nungguin dulu gitu. Sekarang enggak. Jalanannya lebih lama. Iya, sekarang di WA, meeting ya, ini linknya, sejam lagi, ya sudah. Mau bilang apa coba? Saya nggak bisa, saya lagi ada kerjaan, nggak bisa, saya tinggal online. Yang berikutnya, optimalisasi sumber daya. Ya, kalau kita tidak sanggup mengerjakan ini, kita bisa rame-rame lah misalnya. Atau sesama Pinsa Kocap. Ayo Pinsa Kocap, mana Mojokerto gitu misalnya. Berikut konten atau materi latihan pramuka 1 bulan ini. Gitu. Semua peserta didik silakan masuk ke link ini. Udah di-create gitu. Iya. Kakak-kakak diskusi dulu apa saja kontennya, nanti semua peserta didik se-Mojokerto masuk ke link itu. 1 komando gitu kan, 1 gerak, latihannya sama, modelnya begini dan seterusnya, didiskusikan dulu, direncanakan dulu begitu. Atau kalau belum ada yang ahli, libatkan kuartir. Mudah-mudahan ada orang kuartirnya yang melek teknologi, melek informasi begitu kan. Saya bisa ngasih ide-ide dan seterusnya. Atau langsung ke Pinsakoda, monggo juga bisa kontak saya. Bisa kelas apa nih Kak kegiatannya, atau Kak mau izin arahan dan masukan, ini udah jadi begini. Nah, mungkin ada masukan-masukan dan seterusnya. Kemudian mengembangkan kerelawanan. Tidak melulu yang mengisi kontennya atau nanti yang tampil dalam link tersebut adalah kita, baik pramuka ataupun internal. Kita bisa mengundang relawan-relawan yang lain. Bisa mengundang PMI, Tagana, Basarnas, ya, BNPB, Kemensos. Kita kontak, mau nggak jadi pembina tamu, jadi guru tamu. Itu mohon izin waktunya 1 jam saja via online ini. Silakan Bapak Ibu ada di mana saja online nanti memberikan kabar tentang gitu. Hari ini banyak yang bersedia. Ya, dan dengan senang hati. Yang berikutnya penyesuaian anggaran ya gitu kira-kira. Karena nggak ada anggaran latihan, bisa nggak anggaran latihan ini kita bikinin bed gitu misalnya, ya sebagai apresiasi, bukan apresiasi ya, apresiasi bagi peserta didik yang mampu melaksanakan kegiatan dengan baik. Gitu. Kebayang kan pasca atau post new normal nanti keadaan sudah betul-betul clear, sudah betul-betul bersih gitu misalnya, insya Allah
ya bismillah. Maka yang terjadi latihan selama sebulan adalah pelantikan untuk penyerahan bed gitu kan. Insya Allah akhir tahun udah banyak nih penuh nih. Wah, bed daring ini, bed kegiatan ini dan seterusnya. Ya. Dan tentunya juga mungkin tadi ya bisa bekerja sama satu Pinsako Cap gitu untuk pengadaan Zoom. Ya. Patungan begitu ya. Yang Zoom-nya bisa bisa menampung banyak orang gitu, banyak peserta didik atau bergelombang. Pekan ini 300, pekan besok 300, akhirnya dalam 1 bulan 4 kali ya ada 1.200 yang sudah mengikuti kegiatan Zoom ini gitu melalui Zoom. Demikian kakak sekalian, sebagai menyemarakan suasana halal bihalal Pinsakoda Jawa Timur ini, mohon izin jadi terlalu serius ya. Harusnya kan kalau halal bihalal tuh yang seneng gitu kan, yang happy. Ini saya malah menyajikan sesuatu yang terlalu serius mungkin. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Kak Fikri. Banyak sekali nih catatan saya yang bisa yang bisa nanti akan dijadikan materi. Oke, kawan-kawan, kakak, ini sebetulnya masih ada nih waktu. Apakah ada pertanyaan yang mau disampaikan untuk Kak Fikri? Mungkin secara langsung bisa angkat tangannya atau mungkin ada yang mau disampaikan? Monggo. Ada yang mau bisa lewat pertanyaan di chat? Ada? Siapa ini? Oh, Kak Gofar. Monggo Kak Gofar. Bentar, unmute. Silakan. Oke, siap Kak Gofar, monggo. Kok masih unmute. Ya, silakan monggo Kak Gofar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Fikri. Terima kasih Kak atas waktunya dan cukup mencerahkan bagi saya. Tapi mungkin masih ada sedikit Kak. Tadi kan terkait dengan bisa model-model pembelajarannya bisa. Halo Kak Gofar, kok hilang suaranya? Kak Gofar, suaranya kok hilang? Halo Kak Gofar. Oke, Kak Gofar tidak ada. Ada yang lain yang mau bertanya lebih dahulu? Oke ya, nanti kalau memang nggak ditanya aja di ini. Ini Kak Gofar. Yuk. Tadi sudah ngomong Kak. Halo. Halo. Kak Win. Iya, monggo. Kok suaranya hilang? Yuk, silakan. Kak Win. Iya, saya tadi kok hilang. Kak Win, Kak Fikri mohon pencerahannya lagi terkait dengan ini. Banyak hal yang sudah yang saya tangkap Kak, bisa kita melihat ke mana kan terkait dengan pramukanya. Tetapi Kak
Halo Kak Gofar. Halo Kak Gofar. Halo Kak Gofar. Halo. Halo Kak Gofar. Ayo hilang lagi. Oke, mungkin sinyalnya. Oke, karena waktunya di Malang, yang pasti di kota Malang itu sudah azan. Insya Allah Jawa Timur juga udah menyamakan, ya. Jadi mungkin kita akan sama-sama kita akhiri. Untuk pertanyaannya nanti bisa lewat chat gitu Kak Fikri ya. Ya, pertanyaannya bisa lewat chat dan insya Allah nanti bisa langsung tanya ke Kak Fikri. Oke. Mungkin bisa Kak untuk kegiatan siang ini mungkin bisa Kak Imam untuk tutup dengan doa sebelum kita akhiri. Silahkan Kak Imam. Kak Imam Mustangin. Sebentar. Oke. Kak Imam monitor. Siap. Ya, siap Pak Awin. Monggo silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumil alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu. Amin. بك وعظيم سلطانك يا ارحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا ومن عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم أعنا على ذكر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعافية. اللهم ادفع عنا البلاء والفحشاء والعولاء من ولكن هذا ومن بدان المسلمين عامة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهوتك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا تقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah. Udah ada adanya juga. Jazakallah Kak Imam. Terima kasih. Jazakallah khairan katsir Kak Ahmad Fikri, Kak Fikri. Dan juga jazakallah khairan katsir kepada kakak sekalian. Dengan berakhirnya doa pada kegiatan saat ini halal bihalal pembina Sako Pramuka SIT Jatim membangun kesiapan pembina Pramuka SIT di era new normal oleh Kak Fikri kita akhiri ya. Marilah kita sama-sama dengan mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat sore kakak semuanya. Salam Pramuka Indonesia. Oke, saya unmute all. Oke ya. Ayo silakan di unmute semuanya. Kita sama-sama.
Sampai ya. Diangkut. Rame. Oke, salam pramuka. Salam. Indonesia.